Kalian pernah nggak sih lagi asik-asik scrolling, terus tiba-tiba kepikiran, jangan-jangan ada yang ngintipin nih? Nah, rasa takut dimata-matai online itu wajar banget. Di sini kita bakal kupas tuntas. Sebenarnya privasi digital kita di Indonesia itu gimana sih? Oke, langsung aja ke pertanyaan intinya ya. Beneran nggak sih ada intel yang kayak di film-film gitu, duduk manis nontonin layar HP kita pas kita lagi browsing? Ini kan yang suka bikin parno banyak orang. Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Nah, untuk menjawabnya, kita harus paham dulu satu perbedaan yang penting banget. Ada beda besar loh antara dipantau sama direkam. Kalau dipantau, itu artinya ada orang yang nontonin kita secara live setiap detik. Kalau direkam, artinya jejak digital kita cuma disimpan buat jadi arsip. Nah, ini kuncinya. Oke, kita masuk bagian pertama nih. Kita bakal bedah mana yang mitos, mana yang fakta soal pengawasan ini. Apa yang selama ini kita bayangin dibandingin sama apa yang beneran terjadi di lapangan. Jadi, mitos yang paling sering kita dengar tuh gini. Ada seseorang, entah itu pemerintah atau intel, yang beneran nontonin layar kita pas lagi nyari resep rendang atau ya nonton video kucing lucu di YouTube. Kepikiran kan? Terus, kenapa itu cuma mitos? Logikanya gini deh. Pertama, itu mustahil banget. Coba bayangin, butuh berapa ribu orang buat mantengin jutaan pengguna internet di Indonesia secara barengan. Gak masuk akal kan? Kedua, jujur aja nih, aktivitas kita sehari-hari, nonton video, baca berita, itu ya gak penting-penting amat buat mereka. Oke, jadi kalau kita nggak ditontonin secara langsung, terus kenyataannya gimana? Nah, ini dia faktanya. Aktivitas kita itu bukan diawasi, tapi direkam dalam sebuah data yang namanya log file. Log file itu apaan sih? Gampangnya gini, ini tuh kayak buku catatan semua koneksi internet kita. Dan ini bukan pilihan ya, tapi emang kewajiban hukum. Semua provider internet di Indonesia wajib nyimpen catatan ini. Disimpannya berapa lama? Menurut aturan, minimal 3 bulan. Jadi, jejak digital kita itu ada rekamannya, paling nggak buat 3 bulan ke belakang. Terus, yang direkam itu apa aja? Nah, ini penting. Yang direkam itu bukan isi chat atau email kita, tapi cuma metadatanya aja. Jadi, datanya cuma jawab 3 hal. Siapa, yaitu alamat IP kita, kapan, jam dan tanggal persis kita akses, dan kemana, situs yang kita buka, contohnya detik.com. Cuma sebatas itu. Lantas buat apa data ini dikumpulin? Tujuannya spesifik banget, yaitu buat penegakan hukum. Jadi kalau amit-amit ya, ada kasus kriminal serius kayak penipuan online, terorisme, atau nyebar hoax, nah, polisi bisa minta data ini ke provider buat jadi barang bukti. Selain soal rekaman log, ada satu lagi nih yang sering banget kita temuin, yaitu internet positif. Nah, ini kan kayak bentuk pengawasan juga nih. Yuk kita lihat gimana sih cara kerja si robot penjaga internet ini. Prosesnya itu simpel dan otomatis banget. Jadi, pas kita coba buka situs yang dilarang, misalnya situs judi, sistemnya langsung ngah, ini alamat terlarang. Terus koneksi kita langsung dibelokin dan, jeng-jeng, muncullah halaman internet positif yang legendaris itu. Poin pentingnya ini, yang ngeblokir ini bukan orang yang lagi ngawasin kita. Bukan. Ini murni sistem, sebuah mesin filter otomatis yang kerja berdasarkan daftar hitam yang udah disiapin. Oke, tadi kita udah bahas soal yang direkam dan diblokir. Sekarang kita bahas kabar baiknya. Ada loh teknologi yang jadi kayak tameng privasi kita di dunia maya. Namanya HTTPS, si gembok hijau kecil di browser kita. HTTPS itu apa sih? Gini deh, analogi paling gampangnya. Anggap aja provider internet itu kayak satpam komplek. Dia tahu kita masuk ke rumah nomor berapa. Tapi karena pintunya kita kunci dan jendelanya kita tutup rapat, itulah enkripsi, si satpam nggak bakal tahu kita lagi ngobrolin apa atau ngapain di dalam rumah itu. Contohnya gini, pas kita buka YouTube, provider internet kita tahu kita lagi main ke rumahnya youtube.com. Tapi berkat HTTPS, mereka nggak bisa ngintip kita lagi nonton video apa. Privasi kita di dalam rumah itu aman. Nah, ini yang paling krusial. Contohnya, pas kita buka internet banking, provider tahu kita lagi masuk ke gedungnya klikbca.com. Tapi mereka sama sekali nggak tahu password kita apa, saldo kita berapa, atau kita transfer ke siapa aja. Semua data sensitif itu dienkripsi, jadi aman. Oke, setelah kita bahas semuanya, kita sampai di kesimpulan. Jadi, sebenarnya privasi kita ini aman nggak sih? Yuk kita rangkum poin-poin kuncinya.
Kita jawab cepet ya, apakah browsing kita sehari-hari ditontonin orang? Jawabannya enggak. Kalau kita buka situs ilegal, bakal diblokir? Iya, otomatis. Terus, apa jejak digital kita bisa dipakai buat penyelidikan kriminal? Oh, jelas bisa. Jadi intinya simple aja dan cukup melegakan ya. Selama kita nggak aneh-aneh, kayak nyebar hoaks, nipu orang, atau hal-hal ilegal lainnya, privasi kita untuk aktivitas normal sehari-hari itu ya aman-aman aja kok. Nah, sekarang kalian udah lebih paham kan? Jadi kita nggak diawasin secara live, tapi aktivitas kita direkam untuk tujuan hukum yang spesifik. Pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu bedanya ini, apa cara pandang kalian terhadap jejak digital yang kalian tinggalkan tiap hari jadi berubah? Coba deh dipikirin lagi.